pemirsa, dalam acara Terapotik Home Care. Mari kita sambut pembawa acara kita, Bara. Halo para pemirsa, selamat datang kembali di channel saya Terapotik Home Care, channel yang akan membahas bagaimana caranya mengatasi segala macam problematik dan masalah fisik Anda. Hai para pemirsa, bagaimana kabarnya semuanya? Iya, semoga kalian masih di sana dalam suasana yang bahagia bersama keluarga tercinta. Iya, dan yang masih melakukan beraktivitas secara efektif. Oke, ya saya juga baik, dalam keadaan baik di sini, alhamdulillah. Oke, para pemirsa, kira-kira hari ini kita akan membahas atau mengupas tentang problematik atau masalah sehari-hari kita yang mengganggu sekali rutinitas kita, apa ya? Oh iya, iya. Bagaimana kalau kita membahas tentang, ada nggak kalian di sini yang pernah merasakan sakit kepala gitu, seakan mau pecah gitu, atau pusing, pernah nggak ya? Oh pasti pernah ya. Iya. Tapi kalau misalnya pusingnya itu seperti berputar-putar gitu, alam sekitar kita semuanya rasanya berputar-putar gitu, sampai kepala ini benar-benar pusing hebat gitu. Pernah nggak ya? Kadang sampai mual. Itu pernah nggak ya? Ada nggak ya yang pernah di sini? Ayo tunjuk tangan, ayo siapa? Ayo siapa? Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu kondisi klinis di mana gejala-gejala klinisnya itu seperti pusing atau sakit kepala yang hebat sekali, bahkan sampai di alam sekitar kita itu berputar-putar, yang kita kenal dengan nama vertigo. Oke ya, kita kupas itu ya. Oke, yuk kita kupas. Vertigo adalah gangguan keseimbangan yang disebabkan oleh kerusakan ataupun kelainan daripada labirin, saraf vestibular, ataupun vestibulocerebellum yang merupakan pusat saraf keseimbangan. Sehingga penderita akan mengalami pusing yang hebat, seakan-akan diri atau benda di sekitarnya berputar. Kalau kita perhatikan gambar ini, ketiganya itu saling berhubungan. Dimulai dari labirin yang merupakan bagian dalam dari telinga yang berfungsi mengatur keseimbangan motorik, di mana di dalamnya terdapat berkas rambut yang berfungsi untuk menerima rangsangan, kemudian dihantarkan melalui saraf vestibular menuju vestibulocerebellum atau pusat saraf keseimbangan. Gambar ini menunjukkan titik-titik di mana impuls itu diterjemahkan, yang kemudian dihantarkan menuju otot melalui saraf motorik. Dari situ kita dapat melihat bahwa brainstem atau batang otak, yaitu pons medulla oblongata, sangat berperan dalam hal ini karena memang merupakan pusat saraf keseimbangan. Nah, sekarang kita lihat labirin sebagai vestibular system. Di dalam labirin terdapat crista dan macula yang berfungsi untuk mengantarkan impuls ke otak. Hal ini dikarenakan di dalam keduanya itu terdapat berkas-berkas rambut, yang dimana jika cairan endolin partik itu mengalir, maka akan mendorong kopula, sehingga rambut-rambut tersebut akan ikut bergerak. Nah, gerakan itulah yang selanjutnya diterjemahkan menjadi impuls. Sama halnya dengan crista, yang membedakan dengan makula itu hanya penerima rangsangannya saja, yaitu stereocilia. Cairan endolin partik yang mengisi ruang pada labirin ini disekresi oleh kelenjar endolimpa. Cairan endolin partik ini akan mengalir ke arah gravitasi. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang sistem keseimbangan kita ya.
Nah, ternyata begitu ya para pemirsa ya. Ternyata sistem keseimbangan kita itu ada di dalam telinga kita. Oh, ternyata telinga kita itu bukan hanya untuk mendengar saja, tapi ternyata dia juga pusat sistem keseimbangan kita bersama dengan medula oblongata yang ada di otak. Ya, oh ternyata seperti itu. Nah, kita sudah tahu ternyata. Nah, oke, sekarang kita sudah tahu gejala-gejala klinisnya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Nah, sekarang bagaimana sih caranya mengatasinya vertigo ini, bagaimana cara menghilangkannya atau bagaimana caranya menyembuhkannya. Oke, saya akan bagi dengan dua cara. Yang pertama, cara fisioterapis, dan yang kedua, cara akupressure. Karena saya juga belajar prinsip-prinsip totok Cina atau akupressure. Oke? Yuk kita bahas satu-satu. Dimulai dari cara pembahasan terapi dengan cara ala fisioterapis. Oke? Yuk dilihat yang satu ini. Dalam ilmu fisioterapi ada satu latihan yang disebut dengan latihan Branterov. Latihan ini sangat efektif sekali untuk mengurangi pusing yang berputar pada penderita vertigo. Cara melakukannya itu seperti ini. Penderita vertigo itu duduk di pinggir tempat tidur dengan posisi tegak, mata memandang ke depan, lalu menutup mata. Nah, di sini jika masih ada pusing, jangan sampai dibuka matanya. Tunggu sampai hilang. Nah, setelah hilang, saat masih menutup mata, langsung tiba-tiba penderita vertigo jatuh ke sisi sebelah kanan secara mendadak. Masih tutup mata. Nah, jika ada pusing, dibiarkan sampai pusingnya itu hilang. Setelah hilang, baru bisa dibuka matanya. Nah, lalu penderita menutup matanya kembali. Lalu secara cepat duduk kembali di posisi semula. Tetap tutup matanya. Jika masih ada pusing, jangan dibuka. Tunggu sampai pusingnya hilang, baru bisa dibuka matanya. Kemudian lakukan hal yang sama ke sisi yang berlawanan. Hal ini dilakukan beberapa kali sehingga nanti pusingnya bisa berkurang. Nah, itu dia. Ternyata vertigo itu bisa diterapi dengan cara seperti itu, dengan alat fisioterapi. Cuman pengalaman saya, ini agak sedikit lebih lama penyembuhannya. Bisa sampai 3 bulan atau 2 bulan paling cepat penyembuhannya dengan alat fisioterapi. Tapi saya ada satu cara yang lebih ampuh, yaitu dengan cara totok atau akupressure. Nah, bagaimana caranya? Yuk dilihatin secara sama dari awal sampai akhir ya, titiknya apa aja, urutan-urutannya seperti apa. Oke, jangan dibalik-balik. Kalau dibalik-balik nanti fungsinya, manfaatnya tidak dapat terasa dengan baik. Oke, kita lihat ya satu persatu ya. Ini dia. Untuk akupressure ini saya menyarankan jangan dilakukan sendiri. Kalau bisa dibantu oleh caregiver, pembantunya, perawatnya, atau keluarganya. Dikarenakan akupressure ini akan sangat sakit sekali. Yang pertama ini adalah area kepala. Area kepala ini ada 3 titik. Yang pertama ini bagian pusat, di sini di tengah. Kemudian bagian medula oblongatanya di sini di pinggir, iya, pinggir kanan kirinya. Oke. Nah, ini caranya adalah kita menekan, menaruh seperti ini. Kalau saya seperti ini, ya tekan selama 1 menit. Jangan terlalu keras dan juga jangan terlalu ringan. Lakukan tekannya itu cukup sampai terasa adanya denyut di jari yang melakukan akupressure. Ya, nah ini dilakukan untuk titik tengahnya. Nah, seperti ini. Iya, tengahnya ditekan, kemudian juga medula oblongata yang pinggirnya juga ditekan. Seperti ini. Iya, betul.
Nah, yang kedua itu adalah area telinga. Area telinga itu area kelingking dan jari manis. Ya, lalu di jari itu kan ada seperti kalau misalnya dilihat ini ada ruas ya. Nih ada garis dua, oke. Nah, ini yang area yang ditekan ini adalah area tengah-tengahnya. Ya, nah ini akan sakit sekali loh para pemirsa. Makanya saya mengatakan butuh dilakukan oleh caregiver atau dibantu, tidak dapat melakukan sendiri. Karena nanti kalau melakukan sendiri itu tekanannya itu tidak konsisten gitu, tidak konstan gitu. Jadi harap dibantu sampai melakukan denyut. Iya, diputar seperti ini beberapa kali. Nah, khusus untuk area ini bisa dilakukan berulang-ulang kali. Iya, sampai hilang sakitnya. Nah, lalu ditekuk seperti ini. Nah, kalau dilihat ditekuk seperti ini ya, itu nanti kelihatan ada sebuah titik pertemuan tengah-tengah. Nah ini area ulu hati. Nah, ini juga ditekan sama, ditekan seperti ini. Iya, tekan. Tekanannya juga jangan terlalu kuat dan juga jangan terlalu ringan, agak sedang-sedang ke atas. Jadi lebih ke kuat, sedang lebih ke kuat. Seperti itu. Iya, nih seperti ini betul. Ya, ditekan sekitar 1 menit. Selanjutnya totok di area kepala. Ini kita tarik garis dari telinga terus lurus ke arah tengah. Lalu ambil garis dari hidung terus lurus ke tengah. Nah, pertemuan antara titik tadi itu ditekan. Seperti ini. Yes, ini terasa sekali. Ini titik pusat otak para pemirsa. Ini setiap acupressure itu harus dimulai dengan titik di kepala ini. Selanjutnya itu adalah area ulu hati. Nah, ini di sini kita rasakan tulang rusuk kita, pertemuannya di titik ini. Nah, seperti ini. Nah, area ini ditusuk ke arah atas ya para pemirsa ya, jangan ke arah tengah gitu. Jadi agak sedikit menusuk ke atas. Iya, nah seperti itu. Iya. Nah, ini bisa dipadukan dengan napas. Tarik nafas, buang sambil ditusuk. Set, seperti ini. Nah, ini akan terasa sesak sekali. Nah, begitu para pemirsa. Akhirnya sekarang kita sudah tahu benar ya tentang vertigo secara dalam. Tentang apa sih vertigo itu, kenapa bisa apa, lalu bagian apa saja yang diserang. Lalu kemudian bagaimana caranya mengatasinya jika terjadi vertigo. Sekarang sudah tahu. Dan sekarang kalau nanti misalnya terjadi pada kalian, oke, kalian bisa melakukannya sendiri bagaimana menangani vertigo. Oke. Nah, ini pengalaman saya. Jadi pengalaman saya vertigo itu jauh lebih cepat disembuhkan dengan totok tadi. Itu akan sakit sekali, bahkan bisa menjerit-menjerit itu pas di area telinga dan kepala. Kemudian dia juga akan mengalami sesak napas di area ulu hati dan ininya. Tapi nanti setelahnya itu langsung benar-benar tanpa pusing dan tanpa mual. Seperti itu. Bisa dicoba para pemirsa. Oke. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semuanya. Harapan saya sih sangat bermanfaat ya. Iya, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya yang tidak kalah bermanfaatnya. Kita bisa kupas dengan masalah-masalah apapun. Oh ya, jika memang ada di antara kalian yang memang di sini sedang mengalami vertigo, yuk di komen di bawah siapa saja yang yang pernah mengalami vertigo, pengalaman-pengalamannya, dan juga jika masih ada yang ditanyakan tentang vertigo, ditanyakan saja. Oke, nanti saya akan jawab pertanyaannya. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, selamat malam, bye bye.